Sama saya Friska Clarissa, di studio Kompas TV juga akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir. Saya minta suaranya untuk Bang Billy Mambrasar, juru bicara tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono dan para pendukungnya. Silakan bertepuk tangan. Baik, terima kasih. Berikutnya sudah hadir juga Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Dharma Pongrekun Kunwardana Alma Jadwar Putra dan para pendukungnya. Serta juru bicara tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno Usama Abdul Aziz dan para pendukungnya. Dan tanya tim pemenangan, di studio juga hadir panelis kita Hendrikus Andi Simarmata, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota. Tepuk tangan untuk Bung Andi. Terima kasih. Saya ke Bung Andi dulu, menarik kalau kita lihat perdebatan hari ini ya. Tapi kalau dari sisi Anda, apakah memang persoalan terkait tema ini sudah betul-betul disampaikan oleh masing-masing pasangan calon secara maksimal? Jika iya, di poin mana yang Anda apresiasi? Jika masih ada yang kurang, di poin mana? Ya, jadi memang tema ini sangat penting untuk mewujudkan kota global Jakarta ya. Jadi saya pikir ketiganya sudah menyampaikan poin-poin apa yang mereka akan lakukan ketika terpilih. Tetapi kalau boleh kita elaborasi lagi lebih mendalam, tentu ada hal-hal yang harusnya bisa lebih diungkapkan. Ya. Misalnya? Pertama misalnya bahwa solusi lingkungan Jakarta tidak hanya di Jakarta. Sampah dari sekitarnya, air tadi kita juga lihat. Jadi kemampuan gubernur ke depan untuk bernegosiasi dengan gubernur sekitarnya itu menjadi penting. Kedua juga sumber pembiayaan, ya, bahwa banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan tentu terkait dengan pertama tentu politik anggaran. Apakah lingkungan hidup ini kemudian menjadi salah satu mainstream nanti dalam penganggaran ke depan ya. Yang ketiga tentu juga mindset bahwa pemulihan lingkungan sebenarnya adalah investasi, bukan cost center. Dan itu yang harusnya lebih banyak kita tanyakan lagi di dalam kesempatan yang lain. Tetapi yang menjadi poin pertama yang mungkin juga tidak terlalu banyak dikupas adalah tentang nilai ekonomi karbon atau bagaimana kita mengurangi emisi ya. Jadi saya pikir ekonomi karbon yang diusung beberapa tahun ini termasuk dengan adanya Perpres tentang nilai ekonomi karbon, bagaimana transisi kita justru harus berkeadilan kepada masyarakat yang tidak punya akses. Dan ini tadi sudah disampaikan, ada kelompok low income group yang sudah disampaikan tadi ada beberapa. Sehingga yang menjadi pertanyaan bagaimana transisinya gitu. Memang waktu tidak banyak, tetapi paling enggak itu yang harus kita kejar. Karena at the end semua yang sudah disampaikan kita harus tahu bagaimana mereka bekerja sama dengan daerah sekitar, bagaimana mereka mencari pembiayaannya, termasuk tadi dengan nilai ekonomi karbon. Apakah mereka setuju dengan carbon tax misalnya? Apakah mereka akan ikut perdagangan karbon Jakarta untuk ke sana. Nah itu ada sumber-sumber pembiayaan selain tentu yang sudah disampaikan kayak kerjasama dengan swasta dan yang lain. Nah yang paling penting juga adalah keadilan tadi ya. Climate justice itu bukan berarti kemudian perubahan iklim itu hanya untuk kita mengejar ekonomi, tapi juga bagaimana teman-teman yang sudah secara basic saja masih sulit gitu ya untuk hidup, bagaimana mereka juga dalam transisi ini mereka terlibat. Target utama adalah mengurangi pengeluaran di sektor lingkungan ini. Air bersih, sampah, limbah itu harus bisa diturunkan sehingga low income group itu walaupun income-nya akan sulit naik karena kondisi ekonomi makro, tetapi pengeluarannya bisa ditekan. Sehingga apa yang tadi sejahtera yang disampaikan sebenarnya pada low income group tadi harusnya dititikkan pada bagaimana mengurangi pengeluaran. Jadi ada itu yang mungkin kita bisa elaborasi ke depan. Tetapi tentu kami mengapresiasi semua ketiganya sudah tahu apa yang mereka kerjakan, tetapi dari mana uangnya, bagaimana mereka bekerja sama. How-to-nya itu yang belum terjabarkan itu yang mungkin baik, karena ya? Waktu juga. Ya. Tapi yang menarik juga tadi ada beberapa poin yang saya catat, misalnya soal sampah, retribusi sampah, lalu juga air bersih, lalu soal banjir, terutama giant seawall, sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil ya antara masing-masing pasangan calon, Mas? Ya, saya pikir kita sudah sama-sama pada pemahaman bahwa Jakarta ini urgent sekali lingkungannya. Jadi sense of crisisnya tadi kita bisa lihat bagaimana
Kalau Tanggul itu pasti kita sudah pada tahap stadium 4. Jadi kita mau tidak mau harus ada alat bantu. Sodetan Ciliwung. Jadi Jakarta itu nggak bisa lagi pakai natural karakteristiknya. Dia harus dibantu dengan berbagai infrastruktur dan itu tentu high cost. Nah, kerjasama antar daerah ini yang jadi penting. Kalau air dari Jatiluhur nggak diambil juga nggak bisa Jakarta hanya menunggu waduk yang di depan di Laut Jakarta dipakai. Contoh yang PIK 1, PIK 2 itu kan sebenarnya Jakarta dengan Tangerang. Mereka bisa tuh kerjasama dibikin jalan di atas laut. Nah harusnya Pemda juga bekerja sama seperti itu. Jadi hilangkan ego daerahnya, bagaimana gubernur yang sekarang karena udah nggak ada ibu kota lagi, dia bisa egaliter dengan gubernur Banten dan gubernur Jabar ke depan. Itu menurut saya karena solusi lingkungan Jakarta, menurut hemat saya bukan hanya di Jakarta, tapi justru ada di sekitarnya dan bagaimana di sekitarnya mau bekerja sama. Dan ada PP yang sudah ada di pemerintah pusat untuk kerjasama antar daerah, itu yang harusnya lebih banyak. Ini yang harus banyak digali. Tepuk tangan untuk Mas Andi, ini jadi pijakan kita untuk dialog malam hari ini, melanjutkan lagi pasca debat. Nah tapi dari masing-masing pasangan calon, apa sebenarnya yang diunggulkan dari tadi yang sudah dipaparkan di debat ketiga ini, kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di pasca debat Pilkada DKI Jakarta 2024.